Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabrina Fadila Barni dengan NIM 192310888 dari Prodi Pendidikan IPA. Di sini saya akan membahas mengenai permasalahan pokok di bidang pendidikan di Indonesia. Ketika kita mendengar kata pendidikan, yang pertama muncul adalah guru, siswa, dan sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan. Pendidikan merupakan komponen terpenting dalam kehidupan. Setiap lembaga, apalagi lembaga pendidikan, tentu berusaha dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional Indonesia yang terangkum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Namun, pasti akan menemukan hambatan-hambatan dan permasalahan untuk mencapai tujuan tersebut. Masalah dapat diartikan sebagai kesenjangan antara harapan dengan kenyataan atau ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan. Masalah pokok di bidang pendidikan di Indonesia tentu pasti terjadi di lapangan. Apa saja itu? Mari kita bahas berikut ini. Yang pertama, masalah pemerataan pendidikan. Dilansir dari goodnewsfromindonesia.com, pada tanggal 25 November 2021, rasio guru dan murid penting agar pemerataan pengajaran dan pembelajaran menjadi seimbang. Dengan batasan jumlah tertentu dalam rombongan belajar, dapat menunjang efektivitas dan efisiensi dalam proses pembelajaran. Data terbaru dari BPS melampirkan data mengenai rasio murid dan guru di Indonesia untuk tahun ajaran 2019-2020. Berdasarkan data tersebut, terdapat informasi mengenai rasio murid dan guru di 4 jenjang pendidikan, yakni SD, SMP, SMA, dan SMK. Semakin tinggi nilai rasio murid dan guru dalam sebuah sekolah, maka semakin mengurangi efektivitas proses pembelajaran karena tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid menjadi berkurang, sehingga mutu pengajaran cenderung lebih rendah. Oleh karena itu, upaya pemerataan bidang pendidikan harus segera dilakukan oleh pemerintah, mengingat salah satu permasalahan pendidikan di Indonesia adalah kurangnya guru di daerah 3T. 3T yang berarti tertular, terdepan, dan tertinggal. Upaya yang dilakukan pemerintah seperti penggelontoran dana sebanyak 549,5 triliun atau 20% dari APBN dan akan difokuskan dalam peningkatan kualitas SDM serta kemampuan adaptasi teknologi melalui pengetahuan ekonomi di era industri. Hal tersebut dikutip dalam kompas.com pada tanggal 14 Agustus 2020. Upaya yang dilakukan masyarakat dalam pemerataan pendidikan di Indonesia salah satunya dengan relawan pengajar yang berkenan mengunjungi wilayah-wilayah 3T tersebut. Contoh program dari masyarakat yaitu Indonesia Mengajar, Sekolah Guru Indonesia, Gerakan 1000 Guru Mengajar, Guru Penggerak Mengajar, dan Kelas Tunas. Yang kedua, masalah kuantitas pendidikan. Masalah kuantitas adalah masalah yang menyangkut banyak murid yang harus ditampung dalam sekolah. Masalah yang timbul adalah calon murid tidak tertampung di sekolah karena daya tampung yang terbatas. Masalah kuantitas ini sekarang sudah cukup teratasi dengan perlakuan sistem rayon dalam proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Dengan adanya sistem rayon, peserta didik baru dapat memilih sekolah sesuai dengan tempat tinggalnya berdasarkan rayon yang ditetapkan di suatu daerah. Dengan begitu, tidak adanya tumpukan di satu sekolah saja.
Yang ketiga, masalah kualitas pendidikan. Dengan adanya pendidikan akan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas akan menimbulkan pemikiran-pemikiran kreatif untuk mewujudkan negara Indonesia menjadi negara yang maju dan negara yang dipandang oleh sudut dunia manapun. Masalah kualitas pendidikan salah satunya adalah rendahnya kualitas pendidikan di daerah terpencil. Jumlah tenaga pendidik yang tidak sebanding dengan siswa dan minimnya tenaga pendidik menjadi penyebab rendahnya pendidikan di daerah terpencil. Kualitas guru dalam mengajar juga mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia. Guru yang kurang menguasai bahan ajar atau pelajaran akan menyulitkan siswa memahami pembelajaran tersebut. Solusi dari pemerintah dalam masalah kualitas pendidikan ini yaitu melalui penempatan guru-guru yang lolos seleksi CPNS ke daerah 3T. Akan tetapi kondisi di lapangan berbanding terbalik. Banyak guru yang enggan dan tidak nyaman dengan hal tersebut. Selanjutnya, upaya pemerintah adalah dengan melakukan dana BOS. Tapi, akankah dana tersebut dapat menolong mereka? Yang ketiga, masalah efisiensi pendidikan. Efisiensi pendidikan adalah bentuk usaha yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dalam mendapatkan sebuah prestasi dalam pendidikan. Masalah dalam efisiensi pendidikan adalah yang pertama, bantuan yang tidak tepat sasaran. Bantuan yang tidak tepat sasaran ini solusinya dari pemerintah adalah dengan mencocokkan kembali dengan proses verifikasi data siswa sehingga bantuan pendidikan tersebut menjadi tepat sasaran. Yang kedua, pembangunan infrastruktur yang tidak merata. Solusi dari pembangunan infrastruktur yang tidak merata adalah dengan memantau kembali perkembangan fasilitas. Jangan sampai terjadi ketimpangan pembangunan antara Jawa dengan Papua atau antar daerah yang berketimpangan. Yang ketiga, banyaknya pelajaran yang harus dipelajari. Solusi dari masalah ini adalah dengan memberikan kewenangan kepada siswa untuk berkembang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Jangan sampai dengan pelajaran yang begitu banyak membuat siswa stres, siswa banyak yang tidak naik kelas. Yang kelima, masalah efektivitas pendidikan. Jika dikaitkan dengan masalah yang sedang kita alami yaitu pandemi COVID-19, pendidikan diarahkan ke daring, bahkan bekerja pun daring. Efektivitas pendidikan daring masih diragukan karena fakta di lapangan, bahkan saya sendiri merasa bahwa pendidik atau peserta didik tertinggal dalam mengikuti pelajaran yang sulit dimengerti dan tidak adanya media bantu bagi daerah-daerah tertentu seperti jaringan, HP maupun paket data. Pemerintah pun melakukan upaya demi upaya dalam membantu masalah efektivitas pendidikan. Salah satunya yaitu bantuan pemberian paket data Kemendikbud untuk menunjang akses terhadap pembelajaran. Pembelajaran di era digital pun sekarang menjadi tidak asing. Presiden Joko Widodo meminta perguruan tinggi untuk peremajaan agar bisa beradaptasi selama dan pasca pandemi. Hal ini sesuai dengan keuntungan bisnis digital Asia Tenggara di era pandemi yang menunjukkan pendidikan mengalami jumlah yang meningkat. Oleh karena itu, pendidikan di era digital harus ditingkatkan. Yang keenam,
Masalah relevansi pendidikan. Masalah relevansi pendidikan terlihat dari banyaknya lulusan tertentu yang tidak siap untuk melanjutkan pendidikannya. Sebagai contoh, banyak yang terpaksa memilih pendidikan guru karena tidak diterima di jurusan lain. Bahkan, jurusan pendidikan dipakai sebagai jurusan cadangan untuk mengambil pilihan jurusan. Sehingga banyak guru yang kurang menguasai bidang mata pelajaran yang diajarkannya. Adapun lulusan yang menganggur karena belum adanya pekerjaan, bahkan tidak siap bekerja. Terima kasih kepada Bunda, adik yang telah mendukung proses pembuatan video ini, serta dosen pengampu Ibu Dr. Neni Mahyudin MPD dan teman-teman kelas 332 yang telah membantu dalam proses pembuatan YouTube belajar bersama di kelas dasar-dasar ilmu pengetahuan di semester ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.